langsung saja yang kedua, Mas Sofyan ya. Mungkin nanti Mas Sofyan bisa cerita juga tentang pengalaman dalam berusaha taninya, termasuk juga mungkin bisa sedikit menyinggung tentang kelompok tani Citra Muda. Ini kan beliau ketua kelompok taninya ya. Kemudian ada cerita juga tentang Gapoktan Badan Usaha Milik Petani Mitra Tani Organik Sejahtera. Kemudian pengalamannya juga bagaimana memanfaatkan media sosial ini untuk pemasaran. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Sofyan. Halo, Mas Sofyan. Sudah masuk? Suaranya belum masuk nih. Halo. Mas Sofyan, ya halo. Ya, oke. Oke. Sepertinya belum ditekan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Desa EPS UGM yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi pengalaman walaupun kita tidak kita terpisah jarak namun tetap bisa berbagi pengalaman. Nah, sebelumnya berkaitan dengan pandemi ini barusan sudah kita dengarkan dari Mas Agis. Halo Mas Agis, lama tak jumpa. Nah, kita sudah mendengarkan memang dampaknya sama. Nah, terutama kita ini di desa. Kalau tadi kan cenderung di kota, ini kita di desa. Memang benar ada beberapa desa yang ada beberapa wilayah yang surplus pangan, yang defisit pangan. Nah, kalau di desa seperti di tempat kami di Kopeng ini termasuk yang dia surplus pangan. Jadi istilahnya produksi kami itu kami tetap berproduksi, namun karena distribusi terbatas dan juga demand-nya terbatas sehingga sekarang ini terjadi oversupply. Dan juga beberapa produk-produk terutama sayuran yang konvensional saat ini harganya turun. Jadi ada beberapa sayur yang nggak laku, tapi saya tanya ke teman yang tinggal di kota, misalkan harganya ternyata naik. Nah ini berarti di situ ada distribusi yang tidak maksimal. Nah, itu berkaitan dengan efek dari pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan sharing tentang kegiatan yang kami lakukan sehari-hari. Perkenalkan dulu, saya lupa perkenalan. Saya Sufyan, biasa dipanggil Sufyan, ini dari SOM. Jadi kita ada beberapa lembaga atau beberapa kelompok. Yang pertama kelembagaan, yang pertama adalah SOM sendiri atau sayur organik merbabu. Ini kita bergerak di bidang pemasaran yang tujuannya adalah menghubungkan petani organik dengan konsumen. Kemudian yang kedua adalah kelompok tani Citra Muda. Ini memang anggota kami ini ada 30 orang, semua petani muda semua, 20 sampai 40 tahun umurnya. Nah, teman-teman di sini itu kita mengelola berbagai jenis, untuk terutama adalah sayuran organik. Kemudian tidak hanya itu, ada juga Gapoktan Mitra Tani Organik Sejahtera atau disingkat MITOS. Ini kita juga fokus untuk meningkatkan budidaya, karena tujuan kami ke depannya adalah meningkatkan pasar. Nah, dengan meningkatnya pasar juga dibutuhkan suplai yang banyak. Jadi kita menggandeng ada 18 kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Getasan dan juga Kecamatan Banyu Biru, semua di Kabupaten Semarang. Terus selanjutnya saat ini kita pemasaran itu melalui online. Jadi kita fokusnya itu melalui media sosial. Jadi kita sebenarnya jualan online tapi juga belum memiliki aplikasi sendiri. Jadi kita masih berbasis sosial media. Kenapa kita masih berbasis sosial media? Yang pertama adalah biaya untuk kita promosi, untuk kita menjual barang lewat media sosial ini lebih murah
dibandingkan kita harus membuat aplikasi sendiri yang itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan membutuhkan riset yang lebih. Kemudian juga saat ini banyak juga pengguna media sosialnya. Jadi di dunia ini Indonesia masuk 10 besar pengguna media sosial terbesar di dunia. Kemudian 3 besarnya atau 10 besarnya ini salah satunya adalah ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Semua apa-apa lewat WhatsApp. Nah, kami berupaya untuk memanfaatkan itu. Saya memulai usaha dari tahun 2014. Jadi 2014 memang belum ngetren sekarang untuk jualan online. Nah, saya coba jualan online karena apa? Karena tadi kembali ke awal. Petani ini surplus, kemudian produknya banyak, harganya murah. Tapi sampai di konsumen, harganya bisa mahal. Petani dapat murah, keberatan, dalam kan keberatan, harganya murah. Tapi sampai ke konsumen juga keberatan, harganya terlalu mahal pada waktu-waktu tertentu. Misalkan cabai, tingkat konsumsi sekarang ini ada di harga 8.000, tapi kalau pas mahal banget di tingkatan konsumen, harganya bisa sampai 100-150.000. Nah, ini memberatkan dua pihak. Nah, dari situ saya mencoba mengambil jalan online. Jadi kalau lihat di slide saya itu ada sistem pemasaran kami. Jadi yang dulunya rantai pemasaran produk pertanian itu sangat panjang, bisa dari petani kemudian ke tengkulak 1, tengkulak 2, pengecer, dan yang lain-lain. Jadi rantainya panjang dan yang mengambil keuntungan di situ adalah tadi rantai-rantai itu. Dari hal itu saya mencoba untuk memutus rantai. Jadi dari tadi kelompok tani Citra Muda, kemudian semua hasil ini ditampung, dikemas, dilakukan sortasi, grading, ini di SOM atau sayur organik merbabu. Kemudian di SOM ini kita punya tim agen pemasaran. Jadi ada yang dipasarkan langsung ke konsumen, ada yang dipasarkan langsung ke toko, misalkan untuk supply ke supermarket, ada juga yang sistem reseller. Jadi itu semua nanti bermuara ke konsumen. Dan tidak hanya itu, kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang satu, kita bekerja sama dengan startup, bekerja sama dengan marketplace, itu ada 2, satu Tanihub dan yang kedua adalah Bidimat, ini baru saja itu untuk mensuplai produk ini juga secara online melalui marketplace. Dan yang ketiga itu kita pemasaran, ada mitra kami yaitu PT Brum Agro Sejahtera ini untuk ekspor ke Singapura. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 ini ada kelebihannya, ada keuntungannya. Nah, kalau di tempat kami di SOM ini yang untuk kita supply ke hotel, ke restoran, kemudian ekspor, ini semua berhenti total. Jadi kita tidak ada permintaan saat ini. Namun alhamdulillah kita masih bisa berjalan, yaitu di pemasaran yang online. Dan memang benar efek dari corona ini karena hashtagnya di rumah aja, permintaan sayuran organik untuk online itu meningkat banget, atau bisa dikatakan meningkat drastis. Jadi kalau kami di SOM ini ada dua kelebihan dan kekurangannya dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian lagi untuk teman-teman semua yang mungkin pengen menjadi petani, ini saatnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di slide saya, statistik kondisi petani Indonesia, salah satu tantangannya sekarang adalah penurunan jumlah petani. Kita lihat di statistik tahun 2013, ada sekitar penurunnya 16%. Dan saya yakin di statistik yang terbaru nanti di tahun 2020 itu juga
pasti kurvanya atau grafiknya akan menurun. Nah, ini ada dua sisi teman-teman semua. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi ketahanan pangan, ini akan berdampak dan tentu mengkhawatirkan karena yang memproduksi makanan akan semakin berkurang. Namun kalau kita melihat dari segi bisnis, kita lihat dari grafik yang menurun ini menunjukkan bahwa pesaing yang melakukan bisnis di sektor pertanian ini semakin sedikit. Pesaingnya semakin sedikit, otomatis peluangnya akan semakin banyak. Jadi teman-teman bisa memulai dari sekarang, kayak tadi Mas Nur Agis memulai dari segi ternak, kita bisa memulai dari apapun, dan juga semua sumber pertanian ini banyak di desa. Jadi kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa. Itu yang saya lakukan. Jadi awalnya saya jualan sayur, permintaan meningkat, saya ajak teman-teman pemuda di desa untuk kami bergabung, 30 orang ini bergabung dalam kelompok tani putra muda. Kemudian kenapa kami di SOM ini fokus untuk budidaya dan juga pemasaran sayuran yang organik, karena dengan pertanian organik ini kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita input produksinya itu bisa lebih terjangkau, tidak semua harus membeli, karena kita bisa membuat sendiri. Kayak misalkan pupuk organik kita bikin sendiri, pestisida nabati, pestisida hayati, dan yang lain-lain, semua bisa kita buat sendiri. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman bertanya tips untuk bertani. Jadi tadi Mas Nur Agis sudah menyebutkan ada beberapa tipsnya. Nah, kalau saya ini ada satu, tapi kalau dijabarkan nanti akan lama. Jadi teman-teman yang pengen memulai bisnis pertanian, paling tidak teman-teman bisa belajar tentang bisnis model kanvas. Nah, sama yang dikatakan Mas Nur Agis tadi, di dalam bisnis model kanvas ini kita mempelajari tentang manajemen. Jadi bagaimana kita memanajemen sebuah bisnis dalam pertanian. Misalkan bagaimana nanti segmen pasar kita, kalau saya bergerak di pertanian organik, di produk organik, tentu kita tidak bisa bermain di segmen konvensional. Misalkan saya jualan sayuran organik di pasar tradisional, tentu harganya tidak bisa masuk. Dan juga kita jualan sayuran konvensional, jualnya di istilahnya di apartemen mewah, juga nggak laku. Karena apa? Karena konsumen nggak akan percaya, loh mosok sayuran organik harganya murah. Salah satunya itu ada segmen pasar, kemudian kita juga belajar mengenai bahan baku yang akan kita gunakan, kemudian key partner kita, apakah kita bisa memproduksi sendiri, apakah kita harus bergabung dengan teman-teman yang lain. Jadi sama juga di kelompok tani kami, 30 orang itu juga sebenarnya tidak semuanya basic pertanian atau basic produksi. Jadi ada yang ahli IT, ini mengelola media sosial kami atau mengelola website kami. Kemudian ada yang dari basicnya adalah pendidikan, karena sarjana pendidikan, itu kita membuka pelatihan yang sekarang ini dikenal sebagai P4S di Pramuda, atau pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Jadi di dalam desa ini kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Mungkin secara singkat untuk informasi yang bisa saya berikan seperti itu, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab biar lebih interaktif. Begitu Mbak Nurul. Oke, Mas Sofyan. Terima kasih. Mungkin tadi yang belum disinggung itu bagaimana sih Mas Sofyan ini mengajak petani-petani yang ada di sekitarnya gitu. Tadi kan Mas Agis kan sudah menyampaikan bahwa petani yang mohon maaf yang berusia yang lebih senior itu kan mereka memang punya kemampuan untuk budidaya itu lebih bagus. Namun skill untuk bisnisnya itu masih kurang. Nah, kalau Mas Sofyan sendiri ini bagaimana dan gimana cara mengajak mereka untuk bergabung gitu? Ya, kalau untuk awal mulanya itu
saya buktikan sendiri dulu bahwa kita bisa, kalau kami bermain di segmen organik, kita bisa memproduksi sayuran organik, menjual produk organik dengan harga yang lebih menguntungkan. Nah, karena teman-teman tahu, oh ternyata memang nanam organik ini istilahnya saprodinya lebih murah, harganya bisa lebih bagus. Dari situ teman-teman mulai tertarik untuk ikut sama-sama kita menanam dan juga memasarkan produk sayuran organik. Jadi yang pertama saya buktikan sendiri dulu, karena kalau kita terjun di pertanian atau terjun di tani, ini yang paling penting adalah bukti. Sehingga apabila kita melakukan penyuluhan, satu harus ada template dulu, ada percontohan, biar petani bisa tahu. Nah, kalau sudah tahu, sudah paham betul, kemudian tahu secara langsung, jadi bukan katanya siapa, mereka akan tertarik sendiri. Kemudian juga kalau kami di sini di kelompok Tani Citra Muda, tadi kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Jadi teman-teman akhirnya yang senang IT sekarang bisa mengelola akun kami, atau juga bisa membuat konten-konten, jadi mereka lebih semangat. Kemudian juga kita bisa berbagi pengalaman dengan mungkin petani yang lain. Nah, dari hal itu sehingga teman-teman saat ini semakin semangat untuk bertani, terutama untuk sayuran organik, Mbak Nurul. Seperti itu. Oke, Mas Sufyan. Oke, keren sekali ya. Ini tadi kisah sukses atau pengalaman yang sudah dibagi oleh kedua narasumber kita.